Oke, hello guys, welcome back to my channel lagi. Kali ini gue mau review proyektor untuk kaum menang-mending tertolol sedunia. Tapi gue bukan Saroni ya, jadi maksudnya tololnya beda. Ini adalah tolol untuk kaum menang-mending yang nggak ngerti soal proyektor, yang penting murah. Kalian mau tahu untuk proyektor kayak gimana? Berikut adalah proyektornya. Oke, jadi ini adalah proyektor YG300 zaman dahulu, yang dimana proyektornya ini udah ada sejak tahun 2017 atau 2018 ya. Cuma gue baru beli sampelnya sekarang, karena memang kan dia update terus ya. Tapi gue nggak melihat update-nya tambah bagus, tapi kemunduran terus gue lihat. Dan ini proyektornya ini kecil banget, mungil, portable, lucu, warnanya kuning putih. Ini adalah proyektor yang paling viral sedunia. Nggak cuma di Indonesia, penjualannya gede banget di Rusia, di Amerika, lewat Amazon. Wah, ini gede banget sih penjualannya. Dan pabriknya yang infoin ke gua juga pas mereka bikin ini proyektor ini benar-benar booming luar biasa, penjualan mereka sampai ratusan ribu unit guys, bukan 1, 2, 3, 4, 5 unit, ratusan ribu unit dalam waktu 1 bulan. Gila, mereka produksinya gila-gilaan dan peminatnya banyak banget. Kenapa banyak? Karena banyak orang goblok saat itu. Nah, kali ini gua jelasin ke kalian apa sih proyektor YG300 ini, apa yang bisa dilakukan, dan kenapa proyektor ini bisa menjadi top proyektor pada masa itu, sampai mungkin di Indonesia itu di tahun 2023 2024 masih menjadi top salesnya lah, luar biasa di semua marketplace. Oke, kali ini kita masuk ke kontennya. Oke, jadi ini adalah proyektor YG300. Nah, sebelum kita bahas proyektor mungil yang kecil yang cuma setelapak tangan orang dewasa, gue mau kasih tahu ke kalian apa aja sih paket bundling yang kalian akan dapatkan dalam proyektornya. Untuk yang pertama, tentunya kalian mendapatkan yang namanya remote dari si proyektor. Yang kedua, kalian mendapatkan juga untuk kabel powernya, dimana kabel powernya ini ternyata pakai kabel power Type-C dan tidak dapat adapternya. Jadi kalian harus punya adapter sendiri, beli dari marketplace lain atau mungkin dari adapter handphone ya. Lalu tentunya kalian juga mendapatkan manual guide yang sangat tipis dan mungil, yang gua nggak baca sih isinya apa, tapi yang pasti nggak penting sama sekali. Dan tentunya kalian mendapatkan proyektor YG300-nya. Proyektor ini kebetulan pas gue beli beberapa hari lalu, dia mereknya Smartcom, mungkin komputer pintar. Gue nggak merasa dia pinter-pinter banget, tapi gue merasa ini lebih ke arah goblok sih kalau di zaman sekarang. Jadi lebih ke Stupidcom harusnya daripada Smartcom. Gue nggak ngerti ini brand dari mana, gue nggak tahu, legalitasnya juga gue coba cek nggak jelas. Tapi ya kita lanjut, yang penting kita bahas mengenai proyektornya. Proyektornya sendiri ini mungil kecil, beratnya itu sekitar 229 gram, dan lalu untuk di bawahnya ada kaki-kaki karetnya. Dan proyektor ini masih menggunakan manual fokus, dia nggak ada keystone-nya, jadi fokusnya itu benar-benar manual, cuma begini, nggak diputar, tapi kayak cuma ditarik ke bawah, tarik ke atas, nanti lensanya kayak kalian bisa ngeliat dia keluar masuk kayak gitu. Dan untuk materialnya sendiri plastik ABS, dia pakai two tone color, ada dia kayak warna kuning sama putih, tapi juga ada versi lainnya juga yang warna hitam putih, ada juga katanya biru putih, hijau putih ya. Ya cuma yang gue beli adalah yang kuning putih, karena ini yang paling waktu itu laku banget, mungkin menyamakan dengan film apa tuh ya, yang matanya satu tuh yang warnanya kuning, itu gue lupa nama filmnya. Dan yang lucunya di proyektornya juga ada beberapa tombol ya di atas dari si proyektornya, yaitu tombol untuk control boardnya, ada atas bawah kiri kanan, OK back, tombol power, dan ada tombol yang gue nggak bisa identifikasi itu apa. Di bagian belakang dari proyektor juga ada beberapa port, seperti port untuk Type-C ya buat powernya, dan juga ada audio outnya. Oke, jadi gua rasa itu aja, tapi juga ada di sini ya beberapa lubang untuk inlet dan juga exhaustnya di bagian belakang dan kanan dari si proyektor.
kalian udah lihat bagaimana ini proyektor secara performance dan validationnya. Nah, sekarang kita mau lihat di bagian pro dan kontranya dari hasil pengecekan kita. Untuk bagian pro-nya adalah proyektor ini ringan, kecil, lucu, unik. Ya, tapi buat sebagian orang ada yang nggak nganggap ini lucu dan unik. Jadi memang tergantung selera kalian dari secara subjektif kalian saja, tapi bukan secara objektif ya. Kalau secara subjektif itu terserah kalian. Tapi yang pasti ini memang faktanya kecil, beratnya cuma 200-an gram dan ringan. Oke, selanjutnya yang untuk pro-nya adalah proyektor ini harganya sangat murah, affordable banget buat kaum mendang-mending super tolol. Ya, dimana ini cuma di harga 175.000 sampai 300.000 ya. Dibanderolnya berbeda-beda, tapi mungkin agak ada sedikit perbedaan di market. Dia ada beberapa versi dengan harga yang berbeda di zaman mungkin ada yang stok lama, stok baru ya. Tapi gue nggak rekomendasiin banget sih untuk beli ini proyektor. Tapi ini buat konten aja. Oke, selanjutnya untuk pro-nya selanjutnya adalah proyektor ini tentunya cukup hebat karena udah ada built-in speakernya, tentunya bisa mengeluarkan cahaya untuk harga segini. Ya, ini cukup menarik. Itu aja menurut gua di bagian pro yang bisa gua quote. Sekarang kita masuk ke bagian kontranya. Oke, kontra yang pertama, proyektor ini dapat menimbulkan kebutaan dalam jangka yang panjang. Oke, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena dalam pengecekan ansinya itu nggak nyampe 10 ansi average-nya. Parah banget. Memang sih ansi lumensnya itu per titiknya itu benar-benar rata ya. Kayak proyektor DLP. Jadi dia rata banget. Gue nilai yang gue dapetin semua nilai 8 ya untuk di setiap titiknya. Tapi ketika gue average-in dengan 60 inch dengan jaraknya, di sini gue mendapatkan average-nya itu di 7,9 ansi. Yang artinya ini bener-bener gelap banget, remang-remang, udah kayak apa ya? Udah kayak rumah hantu kali gitu loh. Dia bener-bener gelap banget. Jadi kalau kalian nonton film yang serem, kalian nggak akan sadar bahwa setannya itu udah keluar karena saking dia remang nggak jelasnya. Kalau kalian pakai ini di ruangan terang, udah pasti kalian hanya bisa merasakan Roh Kudus. Tapi kalau kalian dipakai ruangan remang, kalian ada bisa melihat sedikit kilatan-kilatan setan. Tapi kalau misalkan kalian pakai di ruangan gelap, oke lah, kalian masih bisa melihat ada bayang-bayang kuntilanak. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai ini bener-bener buat presentasi, aduh, pasti mata kalian buta. 100% pasti buta. Apalagi dipakai dalam waktu berjam-jam. Karena bener-bener proyektor ini bukan proyektor yang layak untuk dipakai, tapi lebih ke arah lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan tapi berbahaya buat mata menurut gua. Karena mata kalian akan nge-force buat kalian ngelihat sebuah hal tuh bener-bener biar sampai ngelihatnya fokus. Oke, yang kedua adalah kontranya adalah ini proyektor blurnya parah, jadi nggak cocok banget, udah nggak bisa buat presentasi, buat nonton pun terganggu, parah deh, nggak cocok banget dan ini nggak keren banget ini proyektor. Menurut gua nggak ada lagi sih kontranya, menurut gua memang ini bukan proyektor karena lebih ke arah buat mainan bercandaan saja. Oke, sekarang kalau di bagian kesimpulannya adalah proyektor ini adalah proyektor yang sangat affordable, mini dan lucu, akan tetapi tidak cocok untuk pemakaian kalian menonton maupun presentasi dan maupun untuk gaming. Proyektor ini hanya untuk proyektor lucu-lucuan dan untuk proyektor kalian pakai buat rusak-rusakin doang, buat habisin sedikit duit 200-300 ribu untuk sekedar pernah loh beli proyektor. Dan itu aja yang bisa gue sampaikan di kesimpulannya. Yang pasti gue nggak merekomendasikan untuk beli proyektor ini kecuali kalian pengen mata kalian rusak buat nonton berapa jam. Oke, itu aja. Buat kalian yang suka sama ini video, jangan lupa untuk klik tombol like, dislike aja buat kalian yang nggak suka, subscribe buat kalian yang memang pengen tahu update channel kita, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya juga, dan buat kalian yang bertanya ataupun memberikan request tertentu, bisa langsung info di kolom komentar di bagian bawah. And I am Eric and see you in the next video.